Metro Jaya membongkar praktik aborsi di salah satu klinik di Jalan Kenari, kawasan Senen, Jakarta Pusat. Di tempat ini polisi menangkap 17 orang terdiri dari dokter, perawat, calo, pembantu, dan pelaku aborsi. Kasus ini terungkap dari pengembangan kasus pembunuh bos roti asal Taiwan SS. Dari hasil penyelidikan, diketahui tersangka pembunuhan pernah melakukan aborsi di klinik tersebut. Berdasarkan sertifikat Kementerian Kesehatan, klinik tersebut diketahui resmi dan memang untuk konsultasi kandungan, namun disalahgunakan oleh oknum dokter dan perawat. Klinik aborsi telah beroperasi selama 1 tahun sejak Januari 2019 hingga April 2020. Total pasien yang melakukan aborsi sebanyak 2.638 orang. Pasien yang ingin melakukan aborsi dikenakan biaya bervariasi, tergantung tingkat kesulitan dan usia janin. Dalam sebulan, klinik ini dapat meraup keuntungan sampai 70 juta rupiah. Pengungkapan ini menambah panjang deretan klinik aborsi yang pernah digerebek oleh polisi. Pada Februari 2020 lalu, polisi membongkar praktik aborsi di kawasan Paseban, Jakarta Pusat yang pernah menangani 1.632 pasien aborsi dengan mengantongi setidaknya 5,5 miliar rupiah keuntungan. Sampai kapan bisnis aborsi ilegal ini akan berjalan dan mengapa begitu besar keuntungan yang diperoleh? Tim TV One mengabarkan. 2.638 pasien korban aborsi ya, Mbak ya. Ini tentu bukan angka yang sedikit. Nah, itu data yang dikumpulkan dalam 1 tahun terakhir. Padahal kita tahu menurut rilis pihak kepolisian klinik ini sudah beroperasi 5 tahun. Nah, itu yang akan kita tanyakan nanti ya. Iya, nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir, sudah bergabung bersama kami. Ada di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Selamat pagi, Pak Tubagus. Pak Tubagus. Ya, ada juga sudah bergabung bersama kami Mas KS, kita samarkan namanya. Mas KS ini adalah pengantar orang aborsi. Selamat pagi Mas KS. Selamat pagi. Ya, kita mau ke Mas KS lebih dahulu. Mas KS, kita ingin konfirmasi, betul pernah datang ke klinik tersebut? Betul Mbak, ke klinik-klinik yang aborsi. Oke. Tujuan datang waktu itu apa? Mengantarkan saja atau bagaimana Mas? Pada saat itu mengantar teman teman bagi itu pada saat itu karena dia ada Oke. Iya, gimana Mas? Karena dia ada kebutuhan buat aborsi, dia minta bantuan saya untuk temannya dan mencari gitu Mbak. Teman Mas KS ini tahu dari mana ada praktek seperti itu di klinik itu Mas? Jadi awalnya kita sama-sama nggak tahu Mbak, karena dia minta bantuan, akhirnya kita cari, kita googling di internet Mbak. Gitu. Nah di situ banyak banget, terus akhirnya kita ada nomor di situ, kita kontak nomor tersebut, terus kita janjian, akhirnya sama nomor tersebut kita ketemuan, janjian, terus diarahkan Mbak ke klinik. Mas KS boleh cerita nggak, ini kejadiannya kapan Mas KS waktu itu ke sana? Sekitar 3-4 tahun yang lalu sih. 3-4 tahun yang lalu untuk mengantar teman. Betul. Oke. Ini di wilayahnya di wilayah mana Mas? Wilayah di Jakarta Pusat, itu di arah Salem, Salem. Oke. Nah, waktu itu mengantar teman, menurut Mas KS pada saat itu prosesnya sangat mudah nggak sih mencari klinik aborsi ilegal ini? Mudah banget sih, karena gampang banget. Waktu itu kita benar-benar nggak tahu, kita cuma cari di Google, keluar itu ada beberapa web gitu. Terus di situ ada nomornya, karena kita nggak tahu, kita kontak aja itu nomor, gitu kan. Nah itu ada alamatnya juga, alamat kliniknya. Saya pikir ada di situ. Ternyata memang kita nggak bisa langsung ke klinik, jadi kita harus ketemu dengan, kalau bahasa kita calonya dulu lah, gitu. Oke. Nah dari situ nanti sama calonnya kita akan ditanya-tanya dulu, ditanya berapa bulan. Oke. Biasanya ditanyanya berapa harganya, kita nanya berapa harganya, nanti calonnya akan mau tahu harganya. Sekian, gitu nanti. Setelah itu kita akan diantar sama si calonnya tersebut. Jadi misalnya waktu itu kita kalau janjian itu
Nah, dalam yang waktu itu Mas KS lihat, rumahnya sudah ada pelang kliniknya atau rumah biasa aja sebenarnya? Enggak. Jadi rumahnya itu kayak rumah biasa aja. Cuman ketika kita masuk ke dalam itu udah kayak sebuah klinik gitu. Ada ruang tunggu, ada meja admin, ada kotak-kotak obat gitu. Oke. Terus ada alat-alat kayak kedokteran gitu lah yang kayak tensi atau apa gitu ada di situ. Cuma kalau dari luar rumahnya kayak rumah biasa. Tidak ada pelang, ada tuliskan Tidak dokter gitu, tidak ada? Tidak ada. Usia kandungan teman Mas KS nih berapa waktu itu, Mas? Pada saat itu 1 bulan. 1 bulan. Ketika sudah masuk ke klinik, itu apa yang terjadi, Mas? Jadi pas ketika masuk ke klinik tuh kita ditanya-tanya dulu kan, ngapain apa, terus akhirnya si teman saya ini dicek tensi sama dicek tensi, terus ditanya juga berapa bulan, terus kenapa, apakah yakin, gitu kan, karena kan kita biasanya tuh tahunya teman saya itu karena dari tes aja gitu kan, jadinya oh iya sebulan, terus dicek tensi, dicek tekanan darahnya berapa, terus dicek golongan darahnya apa, terus kayak ngisi sesuatu gitu, terus yang bertanggung jawab juga kayak sayanya juga disuruh ngisi juga, nomor telepon yang bisa dihubungin, nah itu udah kita nunggu. Setelah itu kita biaya biasanya sih, karena kan biaya kita kan udah deal duluan tuh, udah janjian duluan sama calo. Berapa waktu itu, Mas? Pada saat itu di 3 tahun itu sekitar 3,6. Untuk usia kandungan 1 bulan ya? Iya, itu 1 bulan. Kalau lebih bulannya lebih besar lagi, lebih mahal lagi. Itu yang ada di dalam klinik, kalau Mas KS lihat ada siapa aja tenaga medisnya, Mas? Kayak mereka nggak berseragam sih ya, tapi kayak ada adminnya gitu satu, terus kayak ada kalau di rumah sakit mungkin susternya kali ya, karena dia yang kayak ngebantuin teman saya ini gitu kan. Nah terus baru setelah ngobrol-ngobrol si susternya ini mungkin yang ngecek-ngecek. Setelah itu baru dibawa ke ruangan setelah kita dipanggil, kan ada nomor urut Mbak soal itu kan. Jadi seperti klinik biasa aja gitu ya? Benar, seperti klinik biasa aja gitu. Nanti ke dalam kita kayak dibawa ke 1 lantai lagi gitu ya. Nah itu ada beberapa ruangan. Nah kita biasa dibawa ke ruangan yang A, itu yang nentuin si susternya. Ke A atau ke B atau itu tapi baru masuk dalam. Nah di dalam itu sudah ada dokternya biasanya. Nah, gitu. proses aborsinya sendiri berapa lama, Mas KS? Cepat Mas, cepat. Nggak, ya paling kayaknya 15 menit kurang kayaknya. Cepat. 15 menit? Cepat. Jadi datang, terus misalnya di proses tadi, bla 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 tadi itu, terus dibawa ke kamar. Nah dari dibawa ke ruangan itu, nanti di ruangan itu kita dijelasin kalau nanti akan ada pendarahan, akan ada ini gitu. Saya jelasin nanti disuruh tidur. Teman saya itu disuruh tidur, nanti ada alat, saya juga nggak ngerti ya, alat kesehatan gitu lah ya, dimasukkan ke bawah itu, terus diproses, karena itu saya nggak ngeliat di situ, saya nggak berani ngeliat kan di situ, terus bla bla bla, nggak lama, 5 menit 10 menitan, terus prosesnya cepat, abis itu disuruh istirahat dulu di itu, jangan banyak bergerak. Jadi sekitar 10 menitan udah selesai itu. Jadi prosesnya itu tuh nggak nyampe 5 menit sebenarnya. Yang bikin 10 menit itu si teman saya tuh disuruh tiduran dulu. Tiduran dulu, suruh istirahatin dulu. Kalau masih pusing bangun, jangan bangun dulu, udah tidur aja dulu gitu. Oke. Nah waktu Mas KS di dalam ruangan itu, di klinik itulah, banyak nggak sih orang-orang lain yang datang ke sana untuk aborsi juga? Pada saat itu sekitar ada sama saya dan teman saya itu ada 4, Mas. Ada 4 pasangan lah di situ sambil nunggu di situ. Nah ketika saya keluar juga nambah, jadi kayak ada 1 atau 2 pasangan baru karena saya lihat ada lagi. Oke. Nah nanti kita akan tanyakan lagi Mas KS, apakah yang orang-orang ngasih tahu Mas KS ya yang datang ke sana memang untuk aborsi atau ada pelayanan untuk cek kandungan dan lain sebagainya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut Mas KS ya. Saat lagi kami kembali hadir.